Yang permintaan beliau adalah untuk membicarakan masalah sururiyah. Nah, kebetulan ya kan, dalam masalah ini sebagian kawan kita yang ada di Darul Hadis Jamaat, semoga Allah senantiasa menjaganya dari semua perkara yang akan membuat jeleknya darah tersebut. Sebagian kawan kita di sana yang namanya Al-Akh Abu Fairuz Abdullah Ta'ala sebelumnya telah mengumpulkan beberapa ucapannya para ulama tentang kesesatan sururiyah. Alhamdulillah, tulisan ini ditulis dengan bentuk bahasa Arab, dan ini yang saya bawain terjemahnya. Yang bahasa Arabnya semuanya masih ada di ruang tamu, mungkin bisa mengambilnya atau mengkopinya. Tulisan ini telah diajukan kepada sebagian masyayikh yang ada di sana Darul Hadis. Maka beliau penulis Rasulullah Ta'ala mengatakan ringkasan ucapan ulama ummah tentang kesesatan sururiyah dengan murojaah para masyayikh dan pengajar markas induk Darul Hadis Damat Yaman Rasulullah, yaitu yang pertama Syekh Al-Fadil Al-Faqih Jamil bin Abdah As-Silwi yang disebut dengan Syekh Jamil Silwi, dan Syekh Al-Fadil Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri, dan Syekh Al-Fadil Al-Mujahid Muhammad bin Hussein Al-Amudi Al-Adni. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Jadi tulisan ini yang tadi telah kita sebutkan tentang temanya, yaitu ringkasan ucapan ulama ummah tentang kesesatan sururiyah. Jadi kita tidak perlu panjang lebar untuk mengambil marojih atau rujukan untuk mengetahui apa yang telah ditegaskan oleh para ulama tentang apa itu sururiyah. Ini kitab yang tulisannya bersama kita ini telah ditulis oleh kawan kita namanya Abu Fairuz, mungkin antum telah sering mendengarnya. Ini adalah disusun oleh Abu Fairuz Abdurrahman bin Sukaya Al-Qudusi Al-Indonesi. Jadi beliau dari apa? Dari Kudus. Sampai hari ini beliau masih di sana. Dan beliau memiliki beberapa tulisan. Yang terbaru kemarin itu yang saya tahu yaitu apa tentang masalah Talawun Din, juga berbahasa Arab. Mungkin sekarang belum cetak, insyaallah nanti akan cetak. Dan permasalahan ini penulis membawakan beberapa muqaddimah atau membawa beberapa fatwanya para ulama. Maka muqaddimahnya mungkin nggak perlu kita baca, cukup langsung aja ke tentang pendirinya. Dalam bab pertama beliau mengatakan waspadalah terhadap pemikiran yang menyerupai kebenaran dari kalangan musuh-musuh yang menyamar sebagai ahlul haq. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala berkata, ketahuilah rahmakallah bahwasanya Islam dan muslimin tertimpa musibah dari 3 golongan. Yang pertama, satu kelompok yang menolak hadis-hadis sifat Allah dan mendustakan para perawinya. Mereka ini lebih berbahaya terhadap Islam dan muslimin daripada orang-orang kafir. Kelompok kedua, satu kelompok yang mengakui kesahihan hadis-hadis tersebut dan menerimanya, tapi mentakwilnya, memalingkan maknanya dari lafaz lahirianya
tanpa dalil. Memalingkan maknanya dari zahirnya tanpa dalil. Maka mereka ini lebih berbahaya daripada kelompok yang pertama. Yang ketiga, kelompok ketiga yang menjauh dari dua pendapat pertama dan memilih dengan prasangka mereka, memilih pendapat yang mensucikan Allah, dan mereka itu dusta dengan ucapan tadi, karena sikap tadi secara kenyataan menjerumuskan mereka kepada dua pendapat pertama, ini ingkar dan takwil. Dan mereka ini lebih besar bahayanya daripada dua kelompok yang pertama. Ini dinukil dari Aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani bin Abdul Wahid, halaman 121. Lihat Naqdur Rijal, punyanya Syahrabi, halaman 113, 114. Syahrabi bin Hadi Al-Madkhali radhiyallahu ta'ala setelah menyebutkan musuh ahlul haq wa tauhid dari kalangan ilmaniyin, sekuler, Yahudi, Nasara, komunis dan ahlul bid'ah, yang sesat dari kalangan ahli khurafat, hizbiyun dan harakiyun, beliau berkata, dan yang paling kuat tusukannya dan paling keras pengaruhnya adalah ahlul bid'ah yang menyimpan dendam. Karena mereka itu dengan makar dan tipu dayanya serta baju sunnah yang mereka pakai bisa masuk ke seluruh markas, menerobos lewat setiap saluran dari sekolah-sekolah, kampus-kampus dan masjid-masjid dan sebagainya. Maka mereka bisa membentuk suatu generasi yang membawa pemikiran mereka semuanya atau sebagiannya dengan sengaja ataupun tidak. Maka generasi yang telah mereka latih dan mereka bentuk dengan pengawasan langsung mulai bergerak dan menyeru kepada pemikiran mereka dan membelanya dengan kegiatan di sana sini, di kampus dan sekolah. Di kampus dan sekolah dalam suasana yang susah ini, yang mana dakwah Allah butuh kepada pria-pria yang cemburu dan mengangkat bendera dakwah dengan kuat dan tekad untuk menyerang kavaleri kebatilan, tipu daya dan makar, sehingga bisa mengusir balik mereka sampai mundur ke belakang dengan hina. Tiba-tiba saja ada suara-suara naik dengan membawa nama salafiyah dan keadilan untuk orang-orang yang mereka gambarkan terdolimi dari kalangan ahlul bid'ah, yang memerangi ahlus sunnah wa tauhid di tengah-tengah rumah mereka dan merusak akal dan akidah dari kebanyakan anak-anak ahlus sunnah wa tauhid, dan memperburuk gambar manhaj salafi dan para salafin di mata anak-anak mereka. Ini semuanya dari Syahrabi. Maka mulailah orang-orang yang terkemuka dari generasi tersebut menyerukan manhaj baru dalam mengkritik manhaj dakwah-dakwah dan kitab-kitab serta tokoh-tokoh. Mereka itu mengaku-ngaku bahwasanya manhaj inilah manhaj yang pertengahan. Maka kebanyakan dari para pemuda dan para penulis mengira bahwa demikianlah adanya, bahkan menyatakan bahwa inilah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beredarlah tulisan-tulisan dari sebagian orang yang menisbatkan diri kepada salaf, dan kebanyakan para pemuda terpengaruh, terpikat dan menerimanya karena mereka menyangka bahwa itulah kebenaran dan keadilan, dan mulailah meresap ke dalam jiwa-jiwa mereka, dalam keadaan mereka itu tidak tahu bahwa manhaj tadi adalah manhaj resapan ke dalam Islam dan muslimin, meresap masuk kepada mereka yang berasal dari musuh-musuh mereka, sebagaimana meresapnya pemikiran yang lain ke dalam masyarakat Islam. Ini adalah perkataannya dari Syekh Rabi' semuanya dari kitab Naqdur Rijal halaman 19 sampai 20. Kemudian kita lanjutkan insyaallah tentang siapa As-Sururiyah. Sururiyah adalah firqah sempalan yang dinisbatkan kepada seorang pria Haroki, pria pergerakan yang bernama Muhammad bin Surur bin Nayyid Zainal Abidin, yang bermukim di kota kafir London, Inggris. Dulunya dia adalah anggota firqah Kharijiyah Sufiyah al-Ikhwanul Muslimin selama 20 tahun. Kemudian keluar dari firqah tersebut dan melontarkan kritikan terhadap firqah tersebut.
serta menampakkan sunnah dan membantah beberapa ahli bid'ah sehingga meraih beberapa pujian dari para ulama besar seperti Imam Abdul Aziz bin Baz dan Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dan selainnya. Perhatikan ya. Jadi inilah triknya Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Jadi setelah dia keluar dari kelompok Jama'atut Takfir, ya kan, dia ini bisa menghasilkan beberapa rekomendasi dari para masyayikh seperti Syekh bin Baz, Syekh Muqbil. Ya, perhatikan ini. Ketika terjadi krisis Teluk, muncullah jati diri mereka sebagai khawarij dan nampaklah kebencian mereka yang sangat terhadap Ahlus Sunnah dan serangan terhadap Salafin, sehingga akhirnya kebanyakan para ulama mengkritik mereka sendiri seperti Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Abdullah, Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dan Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali dan lainnya, dan menetapkan bahwa Muhammad bin Surur dan anak buahnya adalah ahlu bid'ah. Sumber penukilan lihat kitab-kitab yang tersebut pada bab 3. Baik, Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala berkata, telah terang hakikat bahwasanya mereka itu adalah hizbiyun dan melarikan orang dari ulama. Di antara sifatnya adalah melarikan dari para ulama. Dinukil dari Tuhfatul Mujib karya Syekh Muqbil halaman 144. Dan Fadilatul Syekh Ahmad bin Najm Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah taala berkata, maka sesungguhnya aku menasihatkan kepadamu agar engkau menjauhkan diri dari mereka dan lari dari mereka. Dan Fadilatul Syekh Yahya bin Ali Al-Hajuri rahimahullah ta'ala telah menjulukinya sebagai hizbi besar dan bahwasanya dia itu sesat. Dan ketahuilah bahwasanya Sururiyah adalah salah satu dari keturunan Al-Ikhwanul Muslimin. Metodenya tidak jauh berbeda dengan metode sang induk. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di Tuhfatul Mujib halaman 145, dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala di kitab Mauridul Adab wa Zulal halaman 224 dan 247. Ini tadi sebagian tentang komentar secara ringkas dari sebagian para ulama tentang siapa itu Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Sekarang bab ketiga, sebagian sifat Sururiyah. Sebagian sifat Sururiyah ini bukan semuanya, sebagiannya. Biar kita tahu, biar tidak semua orang dituduh Sururi, biar penetapan tentang siapa Sururi itu adalah benar, maka kita perlu mengetahui tentang sifat Sururiyah ini. Dan sifat-sifat ini yang akan kita sebutkan perlu kita tahu bahwasanya telah direkomendasi tadi oleh 3 masyayikh di Damaj. Jadi tulisan ini sebelum beredar sudah diajukan dulu oleh penulisnya ke Syekh siapa? Syekh Abu Amr, dan yang tadi yang apa? Syekh Jamil Silwi, dan satunya Syekh Muhammad bin Husain Al-Amudi. Ini ikhwah. Baik, sifat-sifat Sururiyah ini sebagiannya. Yang pertama, marah terhadap manhaj jarh wa ta'dil yang dengannya terbongkarlah kejelekan hizbiyun. Marah terhadap manhaj jarh wa ta'dil, jadi kritikan dan pujian yang dengannya terbongkarlah kejelekan hizbiyun. Jadi mereka enggak suka. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mujib halaman 277. Yang kedua, bersembunyi di balik nama Salafiyah. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mujib halaman 144 dan 148. Dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala di kitab Mauridul Adab wa Zulal.
halaman 247, dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Alhamdulillah Ta'ala dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Syekh Ahmad An-Najmi tadi. Baik, Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala berkata tentang sururiyah, memang dia itu adalah jamaah yang benar-benar ada. Sekalipun saudara Muhammad Surur mengingkarinya. Jamaah ini ada di negeri Haramain, ini Mekah dan Madinah, Najd dan Yaman, dan awal permulaan dari keadaan jamaah ini adalah istiqomah, ini lurus. Dan sebagaimana perkataan kami yang telah lalu, sesungguhnya seseorang itu bersembunyi dan tidak menampakkan hizbiyahnya kecuali telah menguat ototnya dan menyangka bahwa kritikan terhadap dirinya itu tidak akan berpengaruh. Ini perkataannya Syekh Mukbil. Nah, tentunya kekuatan kelompok ini adalah sebagai tadi yang sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya diantaranya adalah menghasilkan rekomendasi dari sebagian para ulama. Itu antara triknya, caranya. Yang ketiga, usaha untuk mengatur jamaahnya dan membentuk ahlul hal wal aqd untuk memilih pimpinan jamaah. Usaha untuk mengatur jamaahnya dan membentuk ahlul hal wal aqd untuk memilih pimpinan jamaah ini. Ini adalah alamat bahwasanya mereka berusaha untuk membentuk negara di dalam negara. Ya, ikhwan. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin siapa? N11. Di antaranya Jama'at Takfir yang mereka memiliki apa? Pembentukan apa? Mereka memiliki pembentukan yaitu alul hal wal aqd. Atau seperti LDI. Atau seperti dulu ketika Ja'far berkuasa. Ya kan? Ya kan? Ini adalah alamat bahwasanya mereka berusaha untuk membentuk negara di dalam negara. Nah, sebagaimana pengakuan pengikutnya Ja'far di hari itu, ini yang dinukilkan oleh sebagian kawan dari Abu Salman, ya kan? Bahwasanya Abu Salman pernah menceritakan bahwasanya Ja'far mau menegakkan negara RI, negara Islam di Ambon. Nah, bagi yang tidak terima mungkin nanti bisa mengkritisi masalah ini. Mungkin di antara antum mungkin ada yang hadir dalam masalah dikala itu. Ya, seperti kasus penajaman. Ini sekedar sponsor saja, sekedar promosi. Untuk apa? Agar disambut oleh kelompok-kelompok Islam dengan tegaknya apa? Daulahnya Ja'far, negerinya Ja'far di sana. Ya, ikhwah. Bacalah ucapan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Mauridul Adzab wa Zulal, halaman 241. Yang keempat, menampakkan barok berlepas diri dari penamaan sururiyah bersamaan dengan jelasnya keadaan mereka bahwasanya mereka adalah sempalan yang benar-benar ada wujudnya. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ini Syekh Mukbil, dalam kitab Gharatul Asyritah jilid 2 halaman 14, dan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah di kitab Mauridul Adzab wa Zulal halaman 240, dan Syekh Abu Hammam Al-Baydani Alhamdulillah ta'ala dalam kitab Nubdatun Yasirah min Alam Jazirah halaman 81. Bid'ah muwazanah. Yang kelima, bid'ah muwazanah ini keharusan untuk menyebutkan kebaikan ahlu bid'ah dalam mengkritik mereka. Jadi muwazanah adalah maksudnya adalah keharusan untuk menyebutkan kebaikan ahlu bid'ah dalam mengkritik mereka. Ini adalah termasuk apa? Sifat-sifat sururiyah, mewajibkan untuk muwazanah. Artinya ketika mengkritik ahlu bid'ah harus disebutkan apa kebaikannya sekalian. Kalau enggak maka termasuk tidak adil dan zalim. Ya. Bacalah Tuhfatul Mujib bersama Abdurrahman Abdul Khaliq. Soal 138 39 milik Imam Al-Wadi'i rahimahullah taala. Dan kitab Minhaj Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal karya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Terus juga kitab Al-Qutbiyah ya Fitnah. Al-Qutbiyah ya Fitnah
fa'rifuha. Ini kitab yang dulu tersebar di tahun 1994 di Mekah, dan saya termasuk ikut yang menyebarkannya saat itu. Nah, ini Al-Qutbiyah Iyal Fitnah Fa'rifuha, karya Syekh Abu Ibrahim bin Sultan Al-Adnani Alhamdulillah Ta'ala, dari awal sampai akhir. Yang keenam, sifatnya adalah berkumpul bersama beberapa dari mubtadi'ah, padahal ulama salaf telah sepakat untuk melarang yang demikian. Bacalah tulisan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Alhamdulillah dalam catatan yaki beliau terhadap kitab Mauridul Adzab wa Zulal. Yang ketujuh, bersemangat dalam mengumpulkan harta atas nama dakwah. Jadi bersemangat dalam mengumpulkan harta atas nama dakwah, padahal tujuannya adalah untuk mendukung hizbiyah mereka. Bacalah ucapan Al-Imam Wadi rahimahullah ta'ala dari Tuhfatul Mujib halaman 146 dan 220. Ini ya ikhwan. Maka itu tuduhan terhadap Abu Mas'ud setelah Sururi ini adalah sungguh sangat batil dari ujung sampai ujungnya. Tuduhan kepada Abdul Ahad untuk mengumpulkan harta, bahwasanya dia adalah Sururi, ini adalah perkara yang batil. Itulah tadi saya yang ada di Riau sana. Dia satu kertas pun nggak pernah dia berhubungan dengan minta dana. Belum pernah terjadi satu kertas pun, satu huruf pun belum pernah terjadi. Jadi Abdul Ahad ini dan kakak saya dulu yang tua menyabuk Pak, dan meninggal rahmatullah ta'ala, belum pernah terjadi satu huruf pun tulisan yang isinya meminta. Dan barang siapa yang nggak terima, kita berani mubahalah. Ya kan? Maka untuk itu tuduhan bahwasanya kami adalah termasuk orang-orang yang perutnya buncit makan duitnya Ihyatul Ros yang dituduhkan oleh sebagian orang dan yang semisalnya, ini adalah tuduhan yang dusta dari ujung kaki sampai ujung kepala dia. Tapi ya Pak, jadi berkumpul bersama apa? Bersemangat dalam mengumpulkan harta atas nama dakwah. Kami nggak pernah mencari minta bantuan 1 rupiah pun. Maksudnya adalah adik saya di Riau sana itu belum pernah minta bantuan 1 rupiah pun kepada kaum muhsinin dengan tujuan untuk apa? Memperkaya dakwah. Belum pernah. Bahkan dia adalah seorang petani yang jelas, dengan usaha yang penuh dengan capek dan keringat, dan dia nggak pernah makan gaji 1 rupiah pun dari pesantren. 1 rupiah saja belum pernah makan gaji dari pesantren. Perhatikan. Dan para ustadz yang ada di sana nggak pernah makan 1 rupiah pun dari iuran para santri. Ini sebatas yang saya tahu. Maka itu tuduhan terhadap apa? Seperti saya dan Abdul Ahad dan yang lainnya adalah Sururi yang katanya perutnya buncit dengan mengumpulkan duitnya dari yayasan, ini adalah semuanya dusta dari ujung kaki sampai kepala orang yang menuduhnya. Baik. Yang ketujuh, bersemangat dalam mengumpulkan harta atas nama dakwah, padahal tujuannya adalah untuk mendukung hizbiyah mereka. Nah, ini yang 7 ya. Yang keenam, yang kedelapan, menyerang dan merampas sebagian masjid Ahlus Sunnah di Yaman. Menyerang dan merampas sebagian masjid Ahlus Sunnah di Yaman. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di Tuhfatul Mujib halaman 145. Ini bukan kasus pada fitnah Abdurrahmaniyah ini, tapi kasusnya adalah di zaman Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Yang kesembilan, membangun masjid untuk sufiyah dan berlapang dada terhadap sufiyah dalam menggunakan masjid Sururi. Membangun masjid untuk sufiyah dan berlapang dada terhadap sufiyah dalam menggunakan masjid Sururiyah dan untuk menyelenggarakan kebid'ahan mereka. Ini adalah seperti usahanya Ono Rafiq dan Abu Nida. Karena masjid-masjid yang dibangun oleh mereka ini adalah banyak yang dikelola oleh orang-orang sufi, hizbiyin seperti Muhammadiyah dan yang lainnya. Karena kepentingan apa? Kepentingan 15% dari dana semuanya. Kemudian perhatikan, meremehkan dan mencerca ulama salaf dan para salafiyin yang menyelisih mereka. Ini adalah Luqmaniyin yang paling cocok, yang paling pas. Meremehkan dan mencerca ulama salaf dan para salafiyin yang menyelisih mereka.
Ini ya kawan. Jadi ketika saya menyelisih Ja'far langsung cap sururi. Padahal dia sendiri yang sururi. Sebagaimana penegasannya Yazid Jawas. Ketika membantah Ja'far dia adalah sururi. Ini terjadi sebelum tahun 2000, sekitar tahun 99 atau 98 akhir. Dan beberapa bukti yang dibawakan oleh Yazid Jawas di saat itu. Ya kan? Jadi meremehkan dan melecehkan dan mencerca ulama salaf dan para salafin yang menyelisih mereka. Nah, sekarang yang menyerbu damat, menghabisi ulama-ulama damat yang dikatakan adalah masyayikh judud, syekh-syekh baru dan yang semisalnya siapa? Ya kan? Mereka sendiri. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah di Tuhfatul Mujib halaman 144 dan 202. Dan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah dalam catatan kaki kitab beliau terhadap kitab Mauridul Adzab Zulal halaman 245. Dan yang ke-11, melarikan pengikutnya dari ilmu Alkitab was Sunnah sedikit demi sedikit. Dia melarikan pengikutnya dari ilmu Alkitab was Sunnah sedikit demi sedikit. Ini ya, jadi kurang begitu senang dengan apa? Kitabnya para salafus saleh. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syekh Nusi menasihatkan minal khawf wa ilaina demi Allah kita soluha hanya si dan khaslatkan kepada apa yang dialiyulihim merusak menandakan tentang cara wayum wa surafa berjalan ke aiza menebarkan dinuk fitnati akan oleh sahabat Syekh dari beliau yang mereka tapi belakang daurah masyayikh menyerbu damat. Ya kan? Sekarang siapa tokoh mereka? Katanya mereka menunggu kibar untuk menyerbu damat. Enggak punya tokoh. Harapan mereka adalah Syekh Rabi. Ya kan? Mereka dalam menunggu kapan datang fatwa dari Syekh Rabi. Sebagaimana ceritanya Abu Khalid Muntilan. Akan ada fatwa akan ada bahasanya gimana? Ya. Fatwa final. Kita tunggu fatwa final. Nah, ini ya, Pak. Pernah dia telepon saya selama 2 jam. Yang pertama dan kedua sekitar 1 jaman. Kita tunggu fatwa final terakhir katanya. Ini ya, Pak. Maksudnya adalah harapannya agar Syarabet datang membawa fatwa yang isinya adalah menghantam damat. Jadi berlindung di balik tazkiyah ulama yang tertipu oleh mereka. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah taala di Tuhfa Al-Mujib. Abu Maksud enggak pernah mencari fatwa kepada siapapun untuk merekomendasi dirinya. Apalagi Abdul Ahad adik saya enggak pernah mencari fatwa kemanapun untuk mentazkiyah dirinya. Dia cukup mengamalkan apa yang dia tahu bahwasanya itu adalah benar diamalkan. Dan dia enggak pernah sibuk mengisi ke sana kemari. Dia cukup hidup dalam kampung mendidik anak didiknya. Ya kan? Maka yang menuduh bahwasanya dia adalah sururi, di antara sifatnya adalah berlindung di balik tazkiyah ulama yang tertipu oleh mereka ini adalah Ja'fariyun. Ya kan? Sebagaimana Yazidiyin, orang-orang yang mengikuti Yazid, datangkan masyayikh Yardan, tujuannya apa? Dapat tazkiyah. Biar kejahatannya terlindungi, tertutupi. Baik. Yang ke-15, jika salah seorang ulama mengkritik kesalahan salah seorang pimpinan mereka dengan dalil-dalil dan keterangan, mereka berkata kami menunggu ulama besar. Nah ini. Jadi yang ke-15, jika salah seorang ulama mengkritik kesalahan salah seorang pimpinan mereka dengan dalil-dalil dan keterangan, mereka berkata kami menunggu ulama besar. Nah ini ya. Ini enggak perlu jawaban. Siapa yang punya seperti ini? Abu Nida dan kawan-kawannya. Ya kan, ketika dikritisi tentang siapa si Hasan Al-Banna, kita tunggu kibar. Sekarang diikuti oleh siapa? Oleh Luqman dan kawan-kawannya, kita tunggu kibar. Ya kan? Sama aja. Syekh bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala berkata, para ulama yang mulia untuk wajib mengetahui bahwasanya para ahlul ahwa Tahazzub itu memiliki metode-metode yang menakutkan untuk mengumpulkan para pemuda. Tengok.
metode-metode yang menakutkan untuk mengumpul para pemuda, menguasai akal-akal mereka, dan untuk menggugurkan jihadnya para pembela manhaj salaf dan ahlinya di lapangan. Di antara uslub makar tersebut adalah memanfaatkan diamnya sebagian ulama terhadap si fulan dan si fulan. Ini perkataannya siapa? Ini perkataannya Syekh Rabi. Di antara uslub-uslub makar tersebut adalah memanfaatkan diamnya sebagian ulama terhadap si fulan dan si fulan. Jadi diamnya seorang alim ini adalah dijadikan apa? Jadikan dalil. Cari manfaat dengan diamnya seorang alim. Si fulan alim kabir belum bicara. Ya, walaupun dia itu termasuk orang yang paling sesat, si pimpinan tadi itu, maka walaupun para kritikus memajukan hujjah yang paling kuat terhadap kebid'ahannya dan kesesatannya, cukuplah bagi orang-orang yang sengaja berbuat salah itu untuk menghancurkan kerja keras para penasihat dan pejuang itu dengan bertanya-tanya di hadapan orang-orang yang bodoh. Kenapa ulama fulan dan fulan diam dari si fulan dan fulan? Nah, itu ucapannya Syarafi. Jadi mereka di hadapan kerja kerasnya para ulama untuk membongkar gedoknya jahatnya seorang yang jahat, bid'ahnya seorang yang membuat bid'ah, mereka cuma bertanya, kenapa ulama fulan dan fulan diam dari si fulan dan fulan? Kok enggak bicara juga? Kalau memang si fulan itu di atas kesesatan, tentunya mereka tak akan tinggal diam dari kesesatannya. Nah, ini ya. Nah, siapa yang punya sifat seperti ini? Abu Maksud belum pernah memiliki sifat seperti ini, alhamdulillah. Ya kan? Demikian juga adik saya Abdullah Hadir, yang sana belum pernah memiliki sifat seperti ini. Belum pernah menunggu si fulan, dan si fulan. Kapan dia berbicara? Demikianlah mereka membuat pengkaburan terhadap orang-orang yang bodoh. Nah, itu teman talbis. Jadi metode tadi adalah metode yang talbis. Bahkan kebanyakan para pendidik dan keumuman orang tidak tahu kaidah-kaidah syariah dan pokok-pokoknya, yang di antaranya adalah bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk fardu kifayah. Jika sebagian orang yang telah jika sebagian orang telah menegakkannya, gugurlah kewajiban itu dari yang lainnya. Seharusnya adalah dipahami hal ini. Ketika si fulan telah berbicara dan fulan yang lain belum berbicara, ini jangan dituntut, jangan jadikan patokan bahwasanya kenapa ulama fulan yang lebih a'lam kok enggak berbicara. Padahal yang namanya al-amru bil ma'ruf nahi munkar adalah apa? Fardu kifayah. Ada yang melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Maka diamnya seorang yang diam bukan hujjah. Dan di antara usul mereka juga adalah mengambil pujian ataupun rekomendasi dari sebagian ulama untuk orang-orang yang karya tulis mereka, sikap dan kegiatan mereka telah dihukumi jauh dari manhaj salaf. Jadi di antara uslub mereka juga adalah mengambil pujian atau rekomendasi dari sebagian ulama untuk orang-orang yang karya tulis mereka, sikap dan kegiatan mereka telah dihukumi jauh dari manhaj salaf. Jadi ketika memiliki pemikiran dalam kitab, dalam perbuatan yang menyeleweng, kemudian dikritisi oleh orang yang lain, nah, carikan apa? Pujian. Bermusuhan dengan pengikut salaf dan berloyalitas dengan para musuh dan perkara yang lain. Dan kebanyakan orang tidak tahu kaidah jar wa ta'dil, dan bahwasanya kritikan yang terperinci itu didahulukan terhadap pujian. Karena si pemuji itu membangun pujiannya di atas perkara yang nampak dan baik sangka, dan si pengkritik itu membangun kritikannya di atas ilmu dan kenyataan sebagaimana telah dimaklumi bersama di kalangan para imam jar wa ta'dil. Kemudian dan dengan dua uslub ini dan yang lainnya, mereka hendak menggugurkan kerja keras para penasihat dan perjuangan para pembela sunnah dengan amat mudahnya, dan menjaring masyarakat yang banyak dan bahkan kebanyakan pengajar, dan menjadikan mereka tentara untuk memerangi manhaj salaf dan salafiyun, dan membela para pemimpin kebid'ahan dan kesesatan. Alangkah kerasnya perhatian para salafiyin dalam menjaga dua celah ini,
yang wajib bagi para ulama untuk menutupnya dengan kuat dan memotong bahaya yang diakibatkan oleh dua lubang ini. Ini dinukil dari Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi wal Batil karya Syekh Rabi' Rahimahullah Ta'ala. Ini ikhwan. Jadi di antara sifat-sifat sururiyah adalah sukanya apa? Sukanya berlindung di atas apa? Di belakang apa? Tazkiyah. Bulan dan bulan. Atau suka berlindung dengan apa? Diamnya seorang alim ketika ada kritikan terhadap orang yang sesat. Ini perhatikan. Yang ke-16, banyak mengadakan tur jalan-jalan untuk memenuhi hasrat hizbiyah mereka. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di Tuhfatul Mujib halaman 147. Ini ikhwan. Kemudian memancangkan permusuhan terhadap Ahlus Sunnah. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mujib halaman 144. Jadi memancangkan permusuhan terhadap Ahlus Sunnah. Sekarang Ahlus Sunnah yang ada di Damat diserang habis-habisan oleh Luqman dan kawan-kawannya. Jadi siapa yang punya sifat buruk seperti ini? Mereka. Kemudian Syekh Rabi' Rahimahullah Ta'ala berkata tentang sururiyah, tentang sururiyin, sungguh mereka telah menyelisihi salaf di dalam pokok-pokok manhaj yang banyak dan berbahaya. Di antaranya adalah mereka memerangi Ahlus Sunnah, melarikan orang dari mereka, kitab-kitab dan kaset-kaset mereka, dan kebencian terhadap mereka, memusuhi mereka, serta dendam yang hebat terhadap mereka. Ini ya, seperti sekarang kita qiraati, ya kan? Mana laku di Indonesia? Paham ya, Pak? Kitabnya siapa? Kitabnya Wahazim. Yang dulu dipakai oleh mereka sekarang karena sekedar membela Yahya, udah langsung kitabnya enggak laku lagi. Nah, padahal yang ada di Son'a sana, semua maktabah, semua toko kitab ini sudah dijual. Baik yang mereka itu tawakuf tentang hizbiyahnya Abdurrahman, dalam arti tidak mengambil ketentuannya Yahya bahwasanya Abdurrahman adalah hizbi, mereka enggak memasang kitab tersebut. Nah, berarti ya kawan. Tapi di Indonesia ini sekarang enggak laku lagi mungkin. Tinggal laku di tempat ini aja mungkin. Baik. Yang ke-8, menuduh para ulama yang menyelisih mereka dalam kebid'ahan mereka sebagai jamaah takfir. Nah ini. Menuduh para ulama yang menyelisih mereka dalam kebid'ahan mereka sebagai jamaah takfir. Jadi yang dituduh dengan takfir adalah bukan sekedar Abu Mas'ud sendiri, Abdul Ahad, bukan. Banyak sekali di antaranya juga para ulama. Dan kita bukan mensejajarkan diri kita dengan para ulama. Maksud saya adalah tuduhan seperti itu adalah yang tidak asing seperti itu. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Mujib halaman 146. 19, semangat dalam memperbanyak pengikut sampai tidak peduli tentang pentingnya al-wala wal bara. Semangat dalam menyebarkan pengikut. Semangat dalam memperbanyak pengikut sampai tidak peduli tentang pentingnya wala wal bara. Yang penting apa? Pengikutnya banyak. Maka kampanye mencari pengikut sana kemari, bikin tandim. Yang ke-20, mengkafirkan pemerintah muslim. Sebagaimana dalam majalah As-Sunnah. Maksudnya As-Sunnah adalah punyanya Muhammad Surur, bukan As-Sunnah punyanya apa? Abu Didak CS. Edisi ke-26 tahun 1413 Hijriah, halaman 2-3. Bacalah ucapan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali Alhamdulillah Ta'ala dalam catatan kaki beliau terhadap kitab Maurid Adzab wa Zulal. Nah, mengkafirkan pemerintah muslim. Dulu di era Laskar Jahat mereka memiliki takfir terhadap siapa? Gus Dur. Nah, ini takfir siasi. Sebelumnya mana cari fatwa kafirkah Gus Dur atau gak kafir? Tapi ketika ingin biar leluasa untuk sepak terjangnya dalam Laskar Jahat, cari fatwa, cari beberapa kesalahannya Gus Dur untuk diangkat ke para ulama biar apa? Biar datang apa hukum takfir. Setelah itu bebas. Udah enggak ada lagi apa? Tak terhadap apa? Pemimpin. Nah, ini ya, kok. Baik. Nah, sekarang Gus Dur sudah mampus. Itu urusannya kepada Allah Taala. Baik. Yang ke-21, manhaj mereka adalah manhaj khawarij, memberontak terhadap pemerintah muslimin. Nah, ini ya, Pak. Ini siapa yang punya? Abu Mas'ud enggak pernah untuk mengadakan pergerakan yang sifatnya memberontak pemerintah. Di musim di era laskaran ataupun di era jihad-jihadan itu dia Abu Mas'ud di rumah. Cukup mengembala kambing dan melihara sapi. Enggak pernah merekrut satu orang pun.
Ya kan? Adapun mereka sebelum berangkat jihad, kemana mereka? Hah? Kemana mereka? Nah, ini tengok. Yang mereka memiliki apa? Katanya idharul quwwah, menampakkan kekuatan. Yang namanya mudhaharah, demo, yang namanya menampakkan kekuatan. Demo itu di mana saja yang menampakkan kekuatan. Ya kan? Mogok makan juga termasuk demo. Ya biar kuat dengan cara mogok makan. Ya kan? Yel-yel menyerbu pemerintahan itu biar kuat. Tapi dikasih apa? Bukan namanya mudhaharah, tapi dikasih apa? Nama idharul quwwah. Sama aja sebetulnya. Cuma diganti aja langsung bingung semuanya, udah gak ada yang tahu. Yang pulang dari Yaman atau yang sudah di Indonesia, semuanya adalah cuma walad dhalin. Amin. Paham tak? Jadi siapa bilang walad dhalin? Semuanya apa? Amin. Ada itu. Kemudian yang ke-22 menyerang. Tadi belum saya nukil. Bacalah ucapan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah dalam kitab Mauridul Adab wa Zulal. Halaman 242 sampai 243. Juga kitab Syekh Rabi' rahimahullah As-Sururiyah Khawarijiyah Asriyah. Kitab Syekh Rabi' As-Sururiyah Khawarijiyah Asriyah. Ke-22 menyerang akidah salaf. Bacalah kitab Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali. Halaman 101. Judulnya adalah Sirajul Waqat. Yang ke-23 usaha memecah belah salafiyin di Yaman, Saudi dan kebanyakan dari negeri-negeri muslimin. Bacalah ucapan Al-Imam Al-Wadi rahimahullah di Tuhfatul Mujib. Ini adalah termasuk ashabul jam'iyat, orang-orang yang menyandang dana dalam jam'iyat seperti As-Safa dan semisalnya. Mereka memiliki andil besar dalam masalah ini. Dengan duit mereka memecah belah kaum salafiyin. Baik. Yang ke-24 menuduh ulama sunnah yang menampakkan al-haq bahwasanya mereka itu adalah mutasyaddidin, mutasyaddidun, garis keras. Nah. Menuduh ulama sunnah yang menampakkan al-haq bahwasanya mereka adalah mutasyaddidun, itu garis keras. Bacalah yang ditulis oleh Syekh Abu Hammam Al-Baydani rahimahullah taala di Nubdatun Yasira min Alamil Jazirah. Dalam kitab Tarjamatul Syekh Muqbil, tadi biografi Syekh Muqbil, halaman 115. Sekarang ini banyak orang menuduh Abu Mas'ud adalah tasyaddud, keras di mana-mana disebar oleh Yazidiyyin dan yang lain. Bahkan Luqman pun pernah seperti itu ngomong. Dan tahun 2003 ketika Ibnu Yunus dipanggil untuk ditemui oleh Luqman dan kawan-kawan di Jember, kata Ibnu Yunus yang tahu tentang masalah ini adalah Abu Mas'ud. Gimana kalau saya datangkan dia? Luqman enggak mau. Jangan dulu kalau Abu Mas'ud. Boleh kalau Ibnu Hadi katanya. Terus ditesak oleh Ibnu Yunus. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak boleh Abu Mas'ud? Ya saya dengar orangnya adalah keras dan lantang. Ini tahun 2003. Ketika itu kita hubungi. Di antara kita ada yang menghubungi pakai telepon. Udah sekarang antum enggak usah ke Lamongan dan saya enggak usah ke Jember. Sekarang kita tunggu di tengah-tengah aja Surabaya. Juga enggak siap. Wah, enggak ada waktu dan macam-macam alasannya. Yang ke-25 yang ke-25 menuduh Ahlus Sunnah sebagai golongan yang suka menyebarkan aib. Bacalah yang ditulis oleh Syekh Abu Hammam Al-Baydani dalam kitab Nubdatun Yasira halaman 115. Yang ke-26 menuduh orang-orang yang menyebarkan kritikan ulama terhadap mereka sebagai orang yang mematahkan tongkat kaum muslimin. Bid'ahnya Sururiyah ketika disebarkan karena datang kritikan dari para ulama, ini katanya apa? Mematahkan tongkatnya kaum muslimin. Dalam arti apa? Mematahkan persatuan kaum. Seperti apa? Seperti usahanya Abu Mahfud. Jadi dia merasa apa? Merasa kesal dengan Turabiyah katanya. Dakwah yang sudah begitu bagus dibimbing oleh orang masyayikh ternyata apa? Dipecah belah oleh Turabiyah. Padahal cuma menyebarkan tentang apa? Tentang kejahatannya Luqman terhadap markas Damaj. Dan kejahatannya Abdurrahman Al-Adani. Bukan kekacauan di Damat sana saat itu. Kemudian perhatikan. Yang ke-27 tamayyu. Tamyi. Jadi memiliki manhaj tamyi. Apa itu tamyi? Cair, lembek dan tidak mantap dalam manhaj. Bacalah ucapan Imam Al-Wadi'i rahimahullah taala di Tuhfatul Mujib. Jadi memayyun.
tamyi. Kan masalah kecil saja kok dibesar, cuma ngemis saja kok besar. Nah, ini antaranya ikhwah. Cuma apa? Tanya? Cuma mensensus orang-orang biar pindah dari Damat ke Aden aja kok dibesar-besarkan. Ya, berarti kan ini di antara mereka. Ke-28, mereka lebih senang dengan nama sunnah daripada nama salafiyah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata tentang penggunaan nama Ahlus Sunnah oleh Muhammad Surur. Jadi Ahlus Sunnah, ini perkataan oleh Muhammad Surur. Beliau Al-Albani mengomentari kalimat ini. Aku telah memperhatikan pemakaian ini lebih dari satu tempat di kitab-kitab mereka. Aku telah memperhatikan pemakaian ini di lebih dari satu tempat di kitab-kitab mereka dan secara khususnya di majalah As-Sunnah. As-Sunnah maksudnya As-Sunnah punyanya Muhammad Surur yang disebar oleh Muhammad Surur, dan aku merasakan adanya pengumuman pelembagaan dakwah salafiyah yang tegak di atas dasar Alkitab was Sunnah serta manhaj salafus saleh, dan memasukkan seluruh kelompok-kelompok Islam minimal dari kalangan mazhab yang 4 di dalam era Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami katakan tidak bisa. Kalimat ini akan masuk ke dalamnya orang-orang yang menyelisih kami dalam akidah salafiyah. Dalam akidah salafiyah kami. Menukil dari Al-Fatawa Manhajiyah pertanyaan ke-6 halaman 35. Jadi kalimat Ahlus Sunnah ini adalah bisa memuat semua orang-orang yang bermadzhab. Padahal di sana ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah dan yang lainnya. Maka untuk itu As-Salafiyah adalah lebih khusus kalau memang diterapkan sesuai dengan ajaran yang benar. Ke-29, memuliakan tokoh-tokoh mubtadi'ah seperti Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali, Ahmad As-Suwayan, Abdul Majid Ar-Raimi, Muhammad Al-Baydani dan Abdullah bin Faisal Ahdal dan lain-lain. Jadi ini yang memiliki hal ini adalah N11 dari apa? Karangan Pak Asyirin. Pak Asyirin adalah mengangkat sebesar Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali dan yang lainnya. Adapun Nidaiyun tidak melakukan ini. Mereka enggak mengangkat ini. Kalau pernah dulu mungkin, tapi sekarang enggak ada. Enggak pernah mereka menukilkan orang-orang ini. Kecuali orang-orang yang mungkin dari kalangan apa? Orang-orang Libya dan semisalnya. 30, menganjurkan untuk belajar ke markas Ahlubid'ah seperti Abul Hasan Al-Misri, Al-Ma'ribi. Ini adalah orang-orangnya Abu Nida, belajar ke sana. Dan masih banyak lagi mungkin tentang apa? Kapankah seorang itu dinisbatkan kepadanya Sururiyah, atau kapankah seorang itu dinisbatkan kepada Sururiyah? Ini masih panjang, ya kan? Mungkin bisa dibacakan oleh sebagian ustaz yang ada di sini atau yang lain, dan juga ada bahasa Arabnya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, ya kan, ya Pak. Berarti menuduh orang tentang Sururiyah ataupun semisalnya seperti Abu Mas'ud belum bertaubat kalau disuruh mengisi di Magetan dan semisalnya, ini adalah yang kita tuntut untuk bertaubat adalah mereka yang hari itu sampai hari ini memiliki apa? Sifat Sururiyah yang kental. Abu Nida dan kawan-kawannya, Yazid dan kawan-kawannya, saya enggak membantah kalau mereka dinisbatkan kepada Sururiyah. Tapi yang ada dalam poin yang ada pada mereka adalah yang paling besar adalah tamyi'ul manhaj. Mereka mumayyi'un dalam masalah manhaj, ngelenyek. Ini adalah waqi', kenyataan yang enggak bisa dipungkiri. Adapun Ja'fariyah, Luqmaniyah, pada mereka adalah mumayyi'un dalam masalah manhaj, khuruj 'alal hukam sampai tumpah darah dan semisalnya di era Laskar Jahat. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Menyerbu Ahlul Hadis dan Mas, 3 poin lengkap pada mereka. Ya kan? Jadi, siapa yang sekarang ini yang lebih tepat dikatakan Sururiyah ataupun sekumpulan Sururi adalah supaya diukur dengan apa tadi yang telah yang telah dinukilkan oleh Abu Fairuz radhiyallahu taala dalam tulisan beliau ini. Dan antum bisa memfotokopi kitab ini tulisan ini. Ini ya, kawan.
Mungkin antum tunggu dulu, jangan keluar dulu. Mau saya bacakan sebagian fatwa yang datang dari sebagian para ulama. Dalam fatwa ini adalah terkait dalam masalah apa? Dalam masalah tasawul. Tasawul yang ngemis, minta-minta. Ini adalah dinukilkan oleh kawan kita Abul Husain yang sekarang ada di Damat. Beliau adalah seorang yang menulis jamiyat harakah bila barakah. Fatwa Fadlatus Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Alhamdulillah Ta'ala. Wa qad su'ila Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Alhamdulillah Ta'ala hada soal. Qala sa'il wa huwa Ali Al-Hudayfi. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala as-salat da'wah as-salafiyah fil Yaman alal iffah. Wa qad allafa lahum risalata damul mas'alah. Ya kan? Syekh Rabi' rahimahullah ta'ala ditanya. Seorang yang bertanya namanya Ali Hudayfi. Isi pertanyaannya, Syekh kami ini Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, dia telah membuat taksil dakwah. Jadi dalam arti membuat apa? Gimana taksil? As-salat dakwah salafiyah dalam arti dia telah membuat pondasi dakwah salafiyah di Yaman di atas al-iffah. Di atas apa? Al-iffah. Iffah itu apa? Menjaga diri dari meminta-minta. Menjaga diri dari memperkaya dunia. Waqad allafa lahum risalatan damul mas'alah. Beliau telah menulis untuk mereka para salafiyin yang ada di Yaman. Dan yang lainnya adalah judulnya Damul Mas'alah, tercelanya orang yang minta-minta. As-su'al ba'du du'at rubama yas'alun nasa amwalahum min ajli da'wah. Fama dhabitu su'alin nas min ajli da'wah. Isi pertanyaan. Sebagian para dai rubama, ya kan? Kadang-kadang dia itu minta kepada manusia, minta harta mereka dengan tujuan untuk dakwah. Maka apa ukuran dan patokan minta orang lain untuk minta kepada manusia dengan tujuan berdakwah? Maka fa'ajaba Allahu Ta'ala, maka beliau Syekh Rabi menjawab, ala kulli hal rahimallahu Syekh Muqbilan. Ini ala kulli hal, semoga Allah merahmati Syekh Muqbil. Wa nas'alullaha ay yukhlifahu bi khairin fil Yaman wa fi ghairiha. Dan kita minta kepada Allah semoga Allah memberikan khalifah. Nah, memberikan apa? Memberikan penggantinya dengan yang baik, baik di Yaman ataupun di luar Yaman. Fa inna hadza rajul dzakkarana bi zuti salaf. Kata beliau Syekh Rabi, fa inna hadzal rajul, yani siapa? Syekh Muqbil ini mengingatkan kami dengan zuhudnya para salafus saleh. Wa bi wara'ihim, dan mengingatkan kami dengan waraknya mereka. Wa bi izzatihim, wa bi syarafihim, wa bi ibaihim, wa bi sajaatihim fi qaulil haqqi rahimahullah taala. Jadi orang ini, maksudnya Syekh Muqbil ini benar-benar mengingatkan kami dengan zuhudnya para salafus saleh. Waraknya mereka, izzahnya mereka, mulianya mereka. Mereka enggak mau dengan apa? Enggak mau dengan gemerlapan dengan dunia. Imam Ahmad rahimahullah taala, atatuhu dunya fa abaha. Wa atatuhu syubhat fa nafaha. Perhatikan ya ikhwah. Dalam Muqaddimah Fathul Majid saya jelaskan Imam Ahmad adalah seorang yang ditentangi dunia, maka dia enggak mau menerimanya. Ketika datang syubhat, maka beliau yang mengkikisnya, menepisnya. Artinya ya ikhwah. Jadi orang ini Syekh Muqbil adalah mengingatkan kepada kami tentang betapa berberaninya para salafus saleh. Artinya juga demikian Syekh Muqbil, seorang yang benar-benar memiliki keberanian yang sangat tinggi. Rahimahullah taala. Wa jallala musabat da'wa as-salafiyah fil Yaman. Jabarahum fihi wa khalafa alaihim bi khair. Jadi Syekh Muqbil adalah menghiasi dakwah salafiyah di Yaman dan mengangkat derajat dakwah salafiyah di Yaman dan meninggalkan kepada mereka suatu kebaikan yang sangat bagus. Saya sebagian pernah baca sebagian wasiatnya Syekh Muqbil. Saya dulu datang ke Yaman dalam keadaan miskin, tujuan saya untuk bersembunyi. Tapi Allah menginginkan lain.
Maka waktu itu ada mobil, ada sumur dan semisalnya itu adalah semuanya adalah untuk dakwah. Ya, itu bukan dari kemis beliau, tapi datang bantuan dari kaum muslimin. Kemudian nasallallahu ayyubarika fi talamidhihi. Kita minta kepada Allah, kata Syekh Rabi, agar Allah memberikan barokah kepada murid-muridnya. Di antara muridnya beliau adalah Syekh saudara kita ini adalah Abu Hazim dan Luqman Ba'abdu, ya kan? Dan Khaliful Hadi. Nah, dan yang lainnya. Nah, sekarang siapa yang sekarang ini menampakkan nyontoh kepada Syekh Mukbil dalam langkah berdakwahnya? Dia tergiur dengan meminta-minta. Ya, Pak. Jadi nasallallahu ayyubarika fi talamidhihi wa yaj'ala minhum min amsali al-katsir, dan semoga Allah menjadikan dari para murid-muridnya ini orang-orang yang semisal dengan Syekh Mukbil. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau dengan yang sebanyak mungkin. Fa innahu wallahi kana masalan fi zuhd wal wara'. Maka sungguh wallahi Syekh Mukbil adalah sebagai apa? Sebagai permisalan dalam masalah zuhud dan masalah wara'. Sekarang kalau ustaz tidak disebut dengan mobil mewah, udah enggak bisa lagi, enggak mau dan. Kalau enggak susu dan macam-macam snack yang ada di depannya, udah mungkin apa? Mukanya sudah enggak lagi segar. Sanggupnya nanti kalau enggak 500.000 naik pesawat, mungkin enggak mau datang lagi. Nah, dengar ya, ikhwah. Kemudian, fa inna wallahi kana masalan fi zuhd wal wara' wal istihana bid dunyah. Dia sebagai permisalan dalam masalah zuhud dan wara'. Wal istihana bid dunyah, meremehkan perkara dunia. Dunia dianggapnya apa? Enggak ada artinya di depan beliau. Dalam kitab Tadhkiratun Nabihin punyanya Syahrabi, dia menyebut di antara sejarahnya Syekh Mukbil, dia menjadikan dunia ini di bawah telapak kakinya. Ya, ikhwah. Enggak membanggakan dengan bangunan. Nah, sekarang ini proposal yang ditulis oleh murid-muridnya Syekh Mukbil berapa? Gambar bangunannya apa senilai 200 juta. Baru punya modal 20 juta, kurang 180 juta. Daurah nanti membutuhkan 400 sekian juta. Ya kan? Berarti kan ya, ikhwah, di sini. Nanti sisa duitnya entah untuk apa, enggak tahu. Nanti dalam daurah nanti apa orang yang jualan ditarik pajak. Nah, sebagaimana pengakuan kawan-kawan yang pernah jualan di Jogja, ya kan? Tarik pajak. Yang berlampu, yang bertenda berapa? 50.000, yang enggak ada tendanya 30.000. Pajak, tahu pajak, centeng pasar. Dulu Abu Mas'ud digelar oleh Ja'far centeng pasar, yang melakukan semua muridnya, bahkan dia sendiri centeng pasar. Ya, ikhwah, memungut pajak untuk para hadirin. Tapi perhatikan ya, ikhwah. Wa laqad kana rajulan basiran hina kana yarfadul mal wa yahdaru minas su'al. Sungguh beliau Syekh Mukbil rahimahullah taala basiran, sungguh orang yang basir, orang yang memiliki pandangan tajam. Ketika itu dia menolak harta dan waspada dari meminta-minta. Hatta ini atadakkaru annahu syanul ghar ala man yajma'ul mal bi ismihi fama anjahahu wa barakallahu fihi. Sehingga aku ingat bahwasanya dia adalah apa? Dia adalah sebagai mortir terhadap orang yang mengumpulkan harta dengan nama beliau. Nah, dalam arti apa? Benar-benar apa? Habisi oleh beliau. Dikatakan lususu dakwah, bajingan-bajingan dakwah. Antum baca dalam kitab Gharatul Asyrithah, bagian bajingan-bajingan dakwah. Banyak orang yang memalsu tangannya Syekh Mukbil, stempelnya Syekh Mukbil. Bahkan ada yang menulis min Abu Abdurrahman. Nah, begitu, min Abu Abdurrahman. Begitu. Akhirnya orang yang diminta dana ini kaget. Masa begini Syekh Mukbil nulis min Abu Abdurrahman? Min Abu Abdurrahman. Min adalah harfu jar. Abu harusnya apa? Majrur dengan apa? Ayo dengan ya. Tapi ditulis min Abu Abdurrahman. Sebagaimana dulu Ja'far membantah saya. Haddatsani Afifuddin As-Sidawi an Abu Mas'ud. Saya jadikan apa? Jadikan mabni. Alhamdulillah saya mabni soal tanda salafiyah. Baik. Jadi ini tadzakaru anna sanul ghara ala man yajma'u al-mal bi ismihi. Jadi dia terus serangan yang kuat terhadap orang-orang yang mengumpulkan harta dengan nama beliau. Nah, sekarang ini muridnya Syekh Mukbil ke Indonesia, bukankah dia menggunakan nama beliau? Si fulan al-ustadz al-fadil, ilmunya apa? Muhaddits Diyar al-Yamani. Butuh dana untuk bikin dakwah.
butuh dana untuk bikin masjid, butuh dana untuk apa? Bikin pondok akhwat, butuh dana untuk ini dan ini. Faman jahahu wa barakallahu fi. Maka alangkah bersihnya beliau, alangkah bersihnya Syekh Muqbil dari talawus dalam harta, terkotori dengan harta. Walaysa bidaruri ayatasaddan nasu lis-su'al bi ismi da'wa falam yaf'al salaf mislu hadza. Wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mislu hadza. Wa Ahmad bin Hanbal hal kana yamuddu yadahu lil amwal min ajli da'wa kana yarfadul amwal. Maka katanya tidak harus seseorang itu, seorang dai itu yatasaddan nas, itu apa? Menyerbu orang-orang untuk minta-minta dengan nama dakwah. Hal ini enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Contoh seperti ini enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh, kata Syekh Rabi. Dan ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, apakah dulu pernah begini? Ngatong begini? Sebagaimana dalam kota amal biasanya digambar tangan begini. Iya kan? Biasanya di kota amal itu gambar ngatong ini. Ada gambarnya apa? Tangan. Hal kana yamuddu yadahu lil amwal min ajli da'wah. Apakah pernah dia itu mengulurkan tangannya untuk minta-minta dengan tujuan dakwah? Kana yarfadul amwal. Dia adalah menolak harta. Walaqad daraba awra al-amsila fi sarf al-iba ina sadarihal ila Abdul Razak. Imam Ahmad telah bikin contoh dengan contoh yang sangat bagus dalam kemuliaan dan dalam enggannya dia dengan dunia. Ketika itu dia berupaya untuk ketemu, kan, mengadakan perjalanan untuk ketemu siapa? Al-Imam Abdul Razak Al-Sun'ani, sahibul musannafat. Shaddar rihal min al-Iraq ila San'a. Dia dari Irak mengadakan perjalanan yang safar ke San'a. Summa fi tariqihi huwa wa rafiqu Yahya bin Ma'in hajja. Fawajada Abdul Razak fi Makkah al-Mukarramah. Kemudian dalam perjalanan dari Irak ke San'a ini ketemu di perjalanannya apa? Ketemu dia dengan kawannya. Kawannya dia apa? Yahya bin Ma'in, kawannya siapa? Kawannya Imam Ahmad. Ketemu Abdul Razak di Mekah. Kata Ibnu Ma'in kepada Imam Ahmad, "Hadza Abdul Razak." Ya kan? "Hadza Abdul Razak qad saqahu Allahu ilaina fala narhal." Ini Abdul Razak sudah digiring oleh Allah ketemu pada kami di sini di Mekah ini, enggak usah kita pergi ke Yaman katanya. Kalau Ahmad laqad nawaitu rihla ila San'a fala arji. Aku telah niat pergi ke San'a, maka saya enggak akan kembali. Summa safara ila San'a. Kemudian setelah itu Imam Ahmad melanjutkan perjalanannya ke San'a. Wa nafada maluhu rahmallahu. Kemudian duitnya habis. Wa arafa hada asdiqauhu faqamu yuriduna alaihi al-musa'ada bil mal fayarfaduha wa yahmil. Maka diketahuilah oleh kawan-kawannya bahwasanya Imam Ahmad ini telah kehabisan bekal. Sehingga kawan-kawannya menawari bantuan dengan harta, maka ditolaknya. Bahkan dia memilih untuk jadi kuli. Wa yahmil. Ja'ala nafsahu hammalan yahmilul asqal ala dhahri li ahlil ibil al-badu al-masakin. Maka dia menjadikan dirinya sebagai tukang kuli. Nah, kan memikul beban berat. Nah, yang ada di punggungnya yaitu apa? Memikul beban berat dalam arti kulinya ahlul badu. Orang-orang yang memiliki apa? Orang-orang badu, orang-orang pedalaman yang mereka memiliki unta. Dan orang-orang miskin yang ada di sana. Wa huwa imamun rahimahullah taala. Walaupun demikian dia adalah seorang imam. Nah, bagaimana dengan zamannya Luqman bin Yahya? Kamu saudara apa dulu? Tukang apa? Tukang besi. Hah? Tukang cor. Wa huwa imam rahimahullah taala wa ra'anna al-haml wal amal wal akl min datil yad afdalu ala fil marrat min ay ya'khudha minan nas. Imam Ahmad melihat bahwasanya jadi kuli dan bekerja, ya kan, berani, dan makan dari hasil tangannya sendiri ini lebih afdol ribuan kali daripada mengambil dari manusia. Lebih mulia ribuan kali daripada mengambil dari manusia. Ada seorang ustaz ngajar nanti apa? Kotaknya keliling di depannya, santrinya apa di? Seperti ini kan terlalu kan, kotaknya keliling di sini. Keliling terus. Nanti terus dihitung, duitnya dibawa pulang ustaz, sanggup ustaz. Nah ini. Tengok ini, perhatikan. Apakah seperti itu?
Kemudian li'anna al-yadul ulya yal mu'tiyah wal yad sufla yal akhidah. Karena tangan yang atas adalah memberi dan tangan bawah adalah yang menerima, yang mengambil. Wa Ahmad la yuridu an takuna yaduhu sufla rahmatullahi taala. Dan Imam Ahmad tidak inginkan akan menjadi tangannya itu tangan apa yang di bawah. Nah, maka dia memilih apa untuk jadi kuli. Kemudian wa ana ansahul ulama wa tulabal ilm, kata Syekh Rabi melanjutkan perkataannya, dan saya menasihati para ulama dan para santri ayu idulana sirata syarafis salaf. Saya menasihati para ulama dan para santri untuk mengembalikan kepada kami ini bagaimana sejarahnya kemuliaan para salafus saleh. Wa yudriku anna tahaluk alal mal min akhtaril akhtar ala da'wah salafiyah. Dan mereka harus menjangkau bahwasanya tahaluk, tenggelam dalam harta, termasuk bahaya yang paling berbahaya yang akan menimpa dakwah salafiyah. Wa burhanu dzalika annal fitnata al'an tasta'ilu bisababil mal. Dan hujahnya beliau Syekh Rabi bahwasanya sekarang fitnah harta hari ini adalah tasta'ilu, menyala-nyala dengan sebabnya apa? Dengan sebabnya harta. Hainama yamuddu ba'dun nas yadau ila hadil jam'iyah wa ila tilka fa na'udzubillah min fitnatil mal. Ketika itu apa? Kapan? Ketika sebagian manusia mengulurkan tangannya untuk minta-minta kepada jam'iyah dan kepada yang lain. Nah, sekarang Luqmaniyin dan kawan-kawannya tidak minta kepada jam'iyah, tapi bikin jam'iyah untuk minta. Paham ini ya, Pak? Jadi murid-muridnya Syekh Mukbil yang pulang ke Indonesia bukan minta ke jam'iyah, enggak minta ke Ihya Turas, enggak minta ke As-Safa, tapi bikin jam'iyah tapi untuk minta. Bikin yayasan untuk minta. Tengok. Nah, siapa yang contoh di sini? Saya mau pilih contoh. Kapan mereka mencontoh Syekh Mukbil? Tapi ya, Pak. Fa na'udzubillah min fitnatil mal. Innaha wallahi fitnatun. Maka kita berlindung dengan Allah dari fitnah harta. Sungguh, wallahi, demi Allah dia adalah fitnah. Harta adalah fitnah. Wallahi la adadun qalilun minat tulab yatakharrajuna min masjidin wa hum aifa'u nubala'u syurafa khairan min malayinil malayin min tulabil mal wal mutahalikin ala dunya. Kata beliau Syekh Rabi, demi Allah, sungguh bilangan yang sedikit dari para santri, mereka keluar dari masjid, alumnus masjid, mereka orang-orang yang aifa, orang yang apa? Memiliki iffah, orang-orang yang nubala, orang yang pinter, orang yang mulia, lebih bagus daripada malayinul malayin. Berapa itu? Miliaran apa? Miliaran. Kalau miliun 1 juta. Juta-juta apa? Daripada miliaran dari para santri. Nah, daripada orang-orang yang mencari harta dan orang-orang yang hancur dalam dunia. Ini ya, moga-mogaan bangunan yang semisalnya. Fa nahnu nusisab as-salafi wal ulama minhum ayyuidu lana sirta salaf. Kama rafa'u rayatas sunnah falyarfa'u aidan rayatal izza wa syaraf wa zuhud wal wara wa tanazzu anil raqd wa ra'ad dunya. Maka kami nasihatkan kepada para pemuda salafi dan para ulama di antara mereka agar mengembalikan kepada kami sejarahnya para salafus saleh, sebagaimana dulu mereka meninggikan bendera sunnah. Maka agar mereka meninggikan sekarang ini agar mereka falyarfa'u aidan, agar sekarang ini pengikutnya para salafus saleh ini adalah meninggikan bendera al-izzah wa syaraf wa zuhud, bendera kemuliaan, bendera wara, dan bersih dari ruqat, dalam arti apa? Tunduk di belakang dunia. Wa wallahi ma ada da'wa salafiyata fil Yaman illa ifsa'ul mal wal lahs wa ra'ab. Kata beliau Syekh Rabi, demi Allah, tidaklah memberikan apa? Adza. Bikin apa? Adza itu. Jadi membuat kerancuan dakwah salafiyah di Yaman, melainkan adalah ifsa'ul mal, tersebarnya harta, dan mereka lahas. Dalam arti itu, mereka apa? Meler lidahnya untuk mencari dunia, ngiler dengan dunia. Ya. Qal fa'ayyu fa'adda ila hadil fitnah al-an, maka sekarang ini membawa kepada fitnah seperti ini. Wa kana lil mal ishamun syadidun fi ta'jiji niril fitnah. Dan harta itu adalah memiliki apa? Memiliki saham yang besar, saham yang sangat dahsyat dalam apa? Dalam memarakkan api fitnah, membara api fitnah.
Ala falyatubu ilallah wal yaudu ilallahi wal yata'akhu. Ketahuilah agar mereka bertaubat kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah dan mereka bersaudara. Nusihim bitawasi bil haq wa tawasi bis sabr ala kulli masyakil hayat. Kata Syekh Rabi, ku nasihatkan mereka agar saling nasihat dengan kebenaran dan nasihat dengan kesabaran atas semua problem-problem kehidupan ini. Iya, Pak. Qal wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyir sabirin. Wa wallahi inna salaf ma awsalu hal da'wa ilaina ghaddatan tariyatan bil amwal wal maraqib. Kata beliau, demi Allah, sungguh para salafus saleh tidaklah menyampaikan dakwah ini kepada kita dengan bersih seperti ini dan segar dengan menggunakan perantara harta dan kendaraan, tidak. Nah, wa inna ma'ausaluha bi juhdihim wa war'ihim wa najatihim ridwanullahi alaihim. Hanya saja para salafus saleh menyampaikan dakwah kepada kita ini dengan bersih adalah dengan apa? Dengan cara zuhud, wara' dan bersihnya mereka dari perkara-perkara dunia. Fanusi salafiyin fi kulli makanin wa fil Yaman khasatan al-Yaman alladzi rafa'allahu fi aritas sunnah. Maka kami nasihatkan kepada salafiyin di semua tempat dan di Yaman secara khusus. Nah, yang mana bahwasanya Allah telah mengangkat sunnah di negeri Yaman. Ayu hafidu ala hadi dakwah, agar mereka menjaga dakwah yang ditinggalkan oleh Syekh Mukbil. Walau ja'ahumul mal yufsida bainahum fa alaihim ayyarkulu bi arjulihim. Dan seandainya datang harta kepada mereka dengan tujuan untuk merusak mereka dengan harta itu, maka kewajiban mereka adalah untuk apa? Untuk menendang harta tersebut dengan apa? Dengan kakinya. Hanya apa? Ditendang aja. Hanya ikhwan. Tadi telah saya sebutkan tentang Syekh Mukbil datang bantuan dari Saudi 15.000 riyal. Karena caranya tidak syar'i, maka dia mengatakan jangan dulu. Qal wayumdu fi tariqihim wal yumdu fi tariqihim aizza surafa yansuruna da'watallahi syarifatan nadifatan. Dan agar mereka terus berjalan dalam manhaj mereka, dalam keadaan mereka itu aizza, orang-orang yang mulia. Mereka menebarkan menebarkan dakwah kepada Allah dalam keadaan mulia, bersih. Dinukil apa? Dari Syarid Askilatus Sabab Aden fi Fitnati Abil Hasan. Dinukil dari Mukhtasar Bayan halaman 81. Hanya ya, kawan. Ini sejarah yang telah ditegaskan oleh Syekh Rabi tentang betapa zuhudnya Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam menempuh dakwah. Maka untuk itu santri-santri beliau yang datang ke negeri ini, ya kan, maka perlu mengoreksi diri mereka. Jangan bangga dengan muridnya Syekh Mukbil. Sedangkan apa? Mereka menyelisih di awal waktunya. Paling awal langsung mereka menyelisihinya. Tapi ya, ikhwah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta